Wahai jiwa yang terpilih, terima kasih telah hadir di sini. Ya, saya sedang berbicara langsung kepada Anda. Dan apabila batin Anda sempat terhenti sejenak, merasakan sesuatu yang berbeda ketika mendengar kalimat ini, itulah tanda pertama bahwa pesan ini bukan sekadar tayangan biasa. Pesan ini adalah bisikan ilahi, sebuah panggilan suci yang mengetuk langsung ke dalam inti jiwa Anda. Jika Anda bukanlah salah satu dari jiwa pilihan itu, mungkin pesan ini tidak ditujukan untuk Anda. Saya sampaikan dengan penuh kasih sekaligus ketegasan. Namun, bila roh Anda terguncang, bila hati Anda bergetar, maka ketahuilah, inilah momen Anda. Duduklah dengan tegak, singkirkan semua gangguan di sekitar, dan bukalah hati sepenuhnya. Izinkan saya bertanya, pernahkah Anda menoleh ke belakang, merenungi perjalanan hidup, lalu bertanya dalam hati, mengapa saya harus melalui semua itu? Mengapa saya diizinkan jatuh begitu dalam, memasuki ruang-ruang gelap, penuh dosa, penuh rasa malu? Bagaimana mungkin seseorang yang pernah merasakan mimpi profetik, perjumpaan ilahi dan sentuhan cahaya, justru memiliki masa lalu yang seakan jauh dari kesucian? Saudaraku, inilah jawabannya. Bahkan kegagalan dan dosa Anda pun memiliki tujuan ilahi. Pesan ini tidak terlambat datang. Ia tiba tepat pada waktunya setelah menempuh perjalanan melintasi dimensi tak terlihat untuk hadir di hadapan Anda pada detik ini. Anda tidak menemukannya secara kebetulan. Semesta telah menata perjumpaan ini dan roh Anda sedang dipersiapkan untuk menerima pemahaman baru. Jika sejak awal ruh Anda sudah merasakan tarikan mendalam, tinggalkanlah angka 777 di kolom komentar. Itu adalah simbol kesempurnaan dan kelengkapan. Sebab ketika Anda disentuh oleh tarikan ilahi itu, Anda sebenarnya sedang melangkah masuk ke dalam sebuah musim baru. Musim di mana rasa bersalah berakhir dan tujuan sejati Anda mulai terungkap sedikit demi sedikit. Pastikan Anda tetap terhubung. Nyalakan pengingat, ikuti pesan ini, dan bagikanlah kepada satu jiwa lain yang Anda tahu sedang membutuhkan. Ada seseorang di luar sana yang menunggu pesan ini sama seperti Anda. Sekarang, dengarkan dengan hati yang terbuka. Saya tidak hadir di sini untuk sekadar menghibur. Saya hadir untuk berbicara kepada jiwa-jiwa pilihan yang diam-diam bertanya dalam keheningan, mengapa masa lalu saya tampak berantakan padahal roh saya terasa begitu ditandai olehnya. Saya hadir untuk Anda yang pernah bermimpi melihat cahaya malaikat, namun terbangun masih dibungkus rasa malu. Untuk Anda yang pernah mengalami perjumpaan spiritual yang tak terbantahkan, namun bingung mengapa pengalaman penuh cahaya itu bisa berjalan berdampingan dengan jejak luka dan dosa. Mari kita masuk lebih dalam. Pertanyaan besar itu adalah, mengapa saya diizinkan jatuh? Apa maksud ilahi di balik kejatuhan itu? Hari ini Anda perlu memahami sesuatu yang seringkali tak berani diucapkan oleh banyak mulut religius. Anda diizinkan jatuh bukan tanpa maksud. Kegagalan Anda tidak pernah mengejutkan semesta. Kehancuran Anda tidak pernah membuat ilahi berpaling. Setiap kejatuhan itu diizinkan sebab di sanalah ditempa sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar disiplin. Itulah takdir Anda. Apa yang tampak seperti kehancuran sesungguhnya adalah proses pemurnian. Apa yang terlihat seperti bejana retak sesungguhnya sedang dipersiapkan untuk menampung lebih banyak minyak. Anda tidak jatuh untuk dipermalukan. Anda jatuh agar dilucuti dari kesombongan, agar disembuhkan dari luka tersembunyi, agar dibangunkan dari tidur panjang menuju kebutuhan terdalam akan cahaya. Kerendahan hati tidak bisa lahir hanya dari teori. Ia lahir ketika seseorang menyentuh dasar terdalam, lalu menyadari bahwa hadiratnya tetap ada di sana. Ada luka-luka dalam jiwa Anda yang kenyamanan tidak bisa sembuhkan. Ada belenggu yang hanya bisa pecah melalui benturan keras. Itulah sebabnya kejatuhan diizinkan. Rasa bersalah yang dulu Anda sembunyikan kini menjadi pintu kesembuhan bagi orang lain. Identitas sejati Anda tidak pernah terhapus oleh dosa, justru semakin terungkap karenanya. Pertempuran yang Anda hadapi adalah bukti panggilan besar yang tertanam dalam roh Anda.
Musuh melihat tanda itu lebih dulu sebelum Anda menyadarinya. Itulah sebabnya ia mencoba menenggelamkan Anda dalam rasa malu, kecanduan, dan kebencian diri hanya untuk menutupi kebenaran besar ini. Anda bukan sekadar berbakat, Anda adalah jiwa yang terpilih. Apa yang seringkali Anda kira sebagai alasan yang mendiskualifikasi diri Anda sesungguhnya bukanlah penolakan, melainkan sebuah ruang kelas ilahi. Selama proses itu berlangsung, Guru yang Agung sedang membentuk pribadi Anda dengan cara yang tak selalu dapat dipahami oleh akal manusia. Ketika Anda merasa paling jauh, justru disitulah sebenarnya Anda sedang paling dekat. Saat air mata penyesalan jatuh karena merasa bersalah, kasih karunia sedang merangkul Anda erat. Saat Anda berjanji tidak akan jatuh lagi, namun kembali terjerembab lebih keras, jangan menganggap itu sebagai akhir, karena sesungguhnya itu adalah awal dari pemurnian yang membawa Anda menuju kekuatan sejati. Dalam keheningan, suara lembut itu berbisik, "Aku masih di sini." Karena sesungguhnya, perjalanan ini bukanlah soal kesempurnaan, melainkan soal persiapan yang ilahi. Andai takta Anda tidak pernah jatuh, mungkin Anda akan mudah menghakimi mereka yang terjatuh. Jika Anda tidak pernah merasakan gelapnya luka, Anda tidak akan memiliki kedalaman welas asih seperti sekarang. Dan bila Anda tidak pernah bergumul dengan bayangan dalam diri, Anda tidak akan memiliki kebijaksanaan untuk menuntun jiwa lain keluar dari kegelapannya. Inilah cara semesta bekerja. Tidak ada yang benar-benar terbuang, bahkan keputusan-keputusan terburuk Anda sekalipun. Segala sesuatu dapat dipakai kembali, diolah dan diputar balik menjadi senjata wawasan dan sumber kekuatan. Apa yang dulu dimaksudkan untuk menghancurkan, kini berubah menjadi ketajaman hati dan kejernihan nurani. Itulah sebabnya pengalaman batin Anda kini terasa lebih dalam. Itulah sebabnya mimpi-mimpi Anda semakin terasa nyata, dan itulah alasannya Anda mampu melihat serta merasakan hal-hal yang tak kasat oleh indera biasa. Kejatuhan Anda telah melatih kepekaan Anda, luka Anda telah berubah menjadi nubuat. Masa lalu Anda telah menjadi panggung tempat Anda berdiri hari ini. Bahkan rasa bersalah yang dulu menekan kini telah menjadi gerbang menuju kemuliaan. Anda bukan sekadar jatuh, Anda dipanggil bahkan ketika jatuh, bahkan saat rapuh. Dan kini, ukuran hidup Anda bukan lagi ditentukan oleh penilaian manusia, melainkan oleh kemurahan dan kebijaksanaan semesta. Apa yang dulu terasa seperti kehancuran jiwa, sesungguhnya adalah fondasi pembangunan batin yang sedang dibangun. Ingatlah, Anda tidak pernah sendirian. Ada jiwa-jiwa lain yang juga berjalan melewati lembah bayangan, dan kini keluar bersinar membawa minyak kebijaksanaan. Maka bagikanlah pesan ini agar mereka tahu, panggilan Anda tidak pernah hancur oleh masa lalu. Justru masa lalu itulah yang mengukuhkan panggilan Anda. Tarik nafas dalam. Angkatlah kepala Anda dengan penuh keyakinan, karena perjalanan ini baru saja dimulai. Bagian berikutnya akan memperlihatkan kepada Anda bahwa bahkan serangan-serangan awal dalam hidup ternyata hanyalah bagian dari rencana semesta untuk mempersiapkan Anda menanggung bobot panggilan yang kini ada di pundak Anda. Pernahkah Anda bertanya, mengapa badai datang begitu cepat? Mengapa trauma, luka, dan bayangan sudah menghampiri sejak masa kanak-kanak? Mengapa godaan muncul bahkan sebelum Anda mengerti makna kata godaan? Mengapa penolakan, depresi, dan kebingungan menyerang jiwa Anda bahkan sebelum Anda benar-benar melangkah dalam potensi sejati Anda? Bukan karena Anda lemah. Justru karena Anda telah ditandai sejak awal, karena Anda berbeda dan ketelapan mengetahuinya. Jiwa yang terpilih bukanlah sasaran hanya setelah ia melangkah dalam terang. Sejak napas pertama, sejak jejak pertama menapaki bumi, jiwa itu sudah diperhitungkan. Mengapa? Karena bayangan mengenali sesuatu dalam diri Anda. Ada penugasan ilahi yang bahkan belum Anda sadari, sebuah cahaya yang mengganggu kegelapan. Cahaya yang, bila Anda berjalan sepenuhnya di dalamnya, akan membongkar setiap kebohongan yang pernah ditanam dalam keluarga Anda, komunitas Anda, bahkan sistem keyakinan di sekitar Anda. Inilah sebabnya serangan datang sejak dini.
Karena jika kegelapan dapat menukar identitas Anda dengan luka, maka tujuan hidup Anda bisa tertunda. Ia tidak dapat mencuri panggilan Anda, maka ia menutupinya dengan rasa malu. Ia tidak mampu menghapus urapan jiwa Anda, maka ia mencoba menakut-nakuti Anda dengan cahaya itu sendiri. Luka bukanlah kebetulan, itu strategi. Benih-benih ditanam lebih awal, benih penolakan, benih ketakutan, bahkan benih penyimpangan agar tumbuh menjadi pohon yang menutupi penglihatan Anda tentang siapa diri Anda yang sebenarnya. Itu bukan sekadar teori spiritual, itu adalah peperangan jiwa. Sebagian dari Anda mungkin sudah diperkenalkan dengan trauma, kecanduan, atau kebencian pada diri jauh sebelum Anda mengerti arti harga diri. Sebagian mendengar bisikan yang berkata Anda tidak berharga, rusak, atau tidak layak, bahkan sebelum ada yang meneguhkan karunia jiwa yang hidup dalam diri Anda. Sebagian dari Anda mungkin pernah bermimpi memiliki penglihatan batin atau pengalaman rohani sejak kecil, namun bukannya dipelihara, Anda malah dibungkam, ditertawakan, atau dianggap terlalu peka. Itu bukanlah kebetulan, itu adalah serangan yang ditargetkan, sebuah peperangan melawan seorang anak yang membawa takdir profetik. Dan ketika Anda menoleh ke masa lalu itu, mungkin muncul pikiran bahwa ada yang salah dengan diri Anda, tetapi dengarkan ini baik-baik. Tidak ada yang salah dengan Anda. Justru karena ada sesuatu yang begitu benar dalam diri Anda, maka kegelapan tidak berani menunggu hingga Anda matang secara spiritual. Ia menyerang sejak dini karena ia melihat cahaya perlindungan yang mengelilingi Anda. Ia melihat mimpi-mimpi kenabian yang sedang menunggu untuk dibangkitkan. Ia melihat perjumpaan-perjumpaan batin yang kelak akan mengubah banyak jiwa saat Anda dewasa. Maka ia mencoba merusak fondasi Anda sebelum kebenaran sempat menjadi dasar hidup Anda. Namun ada satu hal yang ia tidak pernah perhitungkan. Anda bertahan. Anda melewati apa yang seharusnya menghancurkan Anda. Anda masih ada di sini. Terluka, ya, namun jauh lebih bijaksana. Tersayat, benar, namun kini lebih kuat. Dan sekarang setelah Anda mengecap kebenaran, tidak ada lagi kekuatan yang sanggup memadamkan apa yang telah terbangun di dalam jiwa Anda. Ketika Anda menapaki jalan yang penuh dengan pertempuran di awal perjalanan hidup, semesta tidak pernah benar-benar berdiam diri. Langit menjadi saksi setiap tetesan air mata, setiap keraguan yang sempat terucap di hati, dan setiap momen di mana Anda merasa seakan-akan tidak terlihat. Meskipun pertempuran itu tidak selalu langsung berhenti, namun jejak langkah Anda tetap terpatri jelas di tengah arusnya. Apa yang dulu tampak seperti kehancuran, ternyata sesungguhnya adalah penandaan, sebuah penyematan makna dalam hidup Anda. Anda tidak kehilangan penglihatan batin. Justru Anda sedang dilatih untuk menembus gelapnya bayang-bayang. Anda tidak kehilangan karunia kepekaan. Sebaliknya, Anda sedang dibentuk melalui keheningan yang penuh rahasia. Sebab seringkali perjumpaan agung datang setelah musim tergelap usai. Kebijaksanaan terdalam justru terlahir bagi mereka yang berani berjalan di dalam kegelapan, namun tetap setia memilih cahaya. Dan itulah yang Anda lakukan. Anda memilih cahaya bahkan ketika sekeliling Anda hanya dipenuhi bayangan. Itulah sebabnya Anda masih berdiri tegak hari ini. Itulah alasan perjumpaan batin Anda tak pernah terhenti. Itulah mengapa, meski dilukai, meski sempat melarikan diri, meski berkali-kali dirundung keraguan, suara semesta tetap menemukan jalan menuju hati Anda. Ada sesuatu yang suci yang terlahir dari pertempuran awal itu. Wibawa sejati yang tidak dapat dipalsukan. Anda tidak berbicara dari teori, melainkan dari luka yang Anda selamatkan. Anda tidak hanya mengajarkan tentang arti kebebasan, Anda adalah bukti hidup bahwa kebebasan itu nyata. Inilah wajah jiwa yang pernah terluka, namun tetap mampu memuliakan. Inilah penyintas yang, meski dibungkam, kini mampu mendengar bisikan langit yang paling ditakuti oleh kegelapan. Jika Anda pernah bertanya, mengapa serangan datang ketika Anda masih begitu muda? Inilah jawabannya, karena Anda telah dipilih sejak awal.
karena panggilan Anda memiliki bayangan besar dan di balik setiap bayangan selalu ada cahaya yang menanti untuk menembus. Dan kini, cahaya itu mulai bersinar semakin terang. Segala hal yang dulu dimaksudkan untuk menghancurkan Anda justru memperdalam ketajaman ruh Anda. Serangan-serangan awal itu tidak pernah memusnahkan Anda. Mereka hanya melatih Anda. Anda tidak pernah tertinggal. Anda tidak hancur. Anda sedang dibentuk menjadi versi terkuat dari diri Anda. Anda memang lahir di tengah peperangan yang tidak pernah Anda minta. Namun kini, Anda diperlengkapi dengan senjata rohani yang tidak pernah diinginkan musuh untuk Anda miliki. Yang terpilih, ketahuilah, rasa sakit awal Anda adalah nubuatan. Masa lalu Anda membawa maksud yang besar. Dan kini, setelah Anda berani melihatnya, belenggu itu pun terlepas. Apa yang terbangun dalam diri Anda melalui luka dan penderitaan kini menjadi senjata paling ampuh. Bahkan dosa yang dulu meruntuhkan Anda ternyata membangkitkan karunia tersembunyi di balik luka itu. Dengarkan baik-baik, kesalahan Anda tidak hanya menyingkap kelemahan, melainkan juga membuka kunci dari anugerah yang ada di dalam diri Anda. Bagian dari kisah hidup yang dulu ingin Anda hapus, bagian yang dipenuhi penyesalan dan rasa malu, ternyata bukan hanya mematahkan Anda, tetapi juga membangunkan sesuatu yang kudus. Sesuatu yang tidak akan pernah lahir dari kenyamanan, hanya bisa terbit melalui penderitaan. Dalam perjalanan batin, rasa sakit selalu membawa maksud yang mendalam. Dunia mungkin mengajarkan Anda untuk menutupi kekacauan, tetapi langit justru bekerja melalui kekacauan itu. Padang tandus yang Anda jalani bukanlah jalan memutar dari panggilan Anda, melainkan pemicu yang membangunkannya. Sebab ada karunia yang hanya muncul setelah bejana retak, ada kemuliaan yang hanya mengalir setelah wadah itu pecah. Pernahkah Anda menyadari bagaimana ketajaman batin Anda bertambah setelah musim tergelap itu? Bagaimana perjumpaan spiritual Anda menjadi semakin jelas? Bagaimana Anda mulai mampu merasakan getaran halus yang tidak disadari orang lain? Itu bukan sekedar pertumbuhan biasa. Itu adalah buah dari penyintasannya. Itu adalah penajaman ilahi yang terjadi ketika seorang terpilih berjalan menembus api lalu kembali hidup untuk menceritakannya. Apa yang banyak orang sebut sebagai rasa malu, seringkali langit menyebutnya sebagai kepekaan. Rasa bersalah yang dulu berat telah melembutkan hati Anda, membuat Anda lebih berempati, lebih peka ada suara kebenaran, dan lebih waspada terhadap jiwa-jiwa yang diam-diam terluka. Belas kasih Anda tidak lahir dari pelajaran di ruang kelas atau seminar yang nyaman. Belas kasih itu lahir dari kejatuhan yang begitu haras hingga akhirnya Anda mengerti arti anugerah. Dan ketika Anda benar-benar mengerti arti anugerah, Anda menjadi ancaman besar bagi kegelapan. Karena kini Anda mampu menyentuh yang hancur tanpa menghakimi. Kecanduan yang dulu Anda lawan memberi Anda kunci untuk membantu membebaskan orang lain. Hubungan yang hampir menghancurkan Anda ternyata membuka mata batin Anda. Musim di mana Anda berulang kali jatuh pada kesalahan yang sama justru menanamkan pemahaman mendalam tentang apa artinya menjadi manusia sekaligus tetap menjadi yang terpilih. Mari kita menyelam lebih dalam. Air mata yang pernah mengalir dari hati Anda bukanlah sia-sia. Sebab justru di sanalah terbuka aliran nubuat dalam jiwa Anda. Penyesalan yang sempat membebani telah melatih telinga batin Anda untuk mendengar lebih peka. Bahkan, keputusasaan yang pernah menghimpit telah mendorong Anda menengadah dalam doa. Bukan doa yang terbungkus indah dengan kata-kata manis, melainkan doa murni yang lahir dari luka terdalam. Doa yang mengetuk pintu langit sebab ia muncul dari jurang terdalam jiwa manusia. Beberapa momen paling jernih dalam kehidupan Anda tidak muncul di puncak kemenangan, melainkan lahir di ruang sunyi, di tempat paling gelap,
ketika Anda berlutut dalam diam dan bertanya lirih, masihkah kehidupan ilahi menginginkan aku? Dan justru dari sanalah kebangkitan dimulai. Lihatlah, Anda adalah jiwa yang terpilih. Kejatuhan Anda bukan sekedar kesalahan yang menodai, melainkan pencarian. Anda mencari sesuatu yang sejati. Bayangan mencoba menjerat Anda dengan kepalsuan, berharap Anda terikat selamanya. Namun ia tak pernah menduga bahwa di tengah kekacauan justru Anda menemukan kehadiran yang sejati. Anda merasakannya bahkan dalam kegagalan. Anda mendengar bisikannya meski di tengah rasa bersalah. Dari situlah Anda belajar membedakan antara kepalsuan dan kesucian. Karena Anda pernah melihat keduanya, langkah Anda kini tidak lagi sama. Anda tak lagi mudah percaya pada kata-kata manis. Anda menguji setiap roh. Anda peka terhadap suasana batin. Ada bobot dan wibawa dalam suara Anda setiap kali berbicara, karena Anda telah melewati badai yang mematahkan banyak jiwa. Namun alih-alih pahit, Anda dianugerahi pandangan yang lebih dalam, kebijaksanaan yang lebih kokoh. Inilah yang pernah dibangunkan oleh rasa bersalah dalam diri Anda. Kemampuan merasakan kehadiran bahkan dalam hening, kemampuan mengenali serangan bayangan sebelum ia datang, kemampuan menyentuh jiwa lain dengan ketulusan yang nyata. Bukan sebuah pertunjukan, melainkan keaslian. Kemampuan untuk menangis bersama mereka yang berduka dan mengangkat jiwa-jiwa yang masih terjebak di tempat-tempat yang sudah Anda lampaui. Tradisi mungkin berkata, kuburkan masa lalumu. Namun roh berbisik dengan lembut, bawalah kepadaku, aku akan menjadikannya senjata. Kisah Anda bukanlah sumber aib, melainkan gulungan otoritas. Setiap lembar yang dulu Anda sembunyikan, kini meneteskan minyak penyembuhan. Anda dipanggil bukan karena kesempurnaan, melainkan untuk disempurnakan. Retakan Anda adalah ruang kelas, pembebasan Anda adalah ijazah, dan kini Anda lulus ke dalam ranah otoritas jiwa yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang pernah diremukkan. Wahai jiwa yang terpilih, jangan pernah merendahkan diri karena tempat yang pernah Anda lewati. Pandanglah apa yang lahir darinya. Lihat siapa diri Anda sekarang. Anda bukan sekedar kesalahan. Anda adalah pesan hidup. Sebuah kesaksian bernapas bahwa semesta mampu menyalakan api pejuang bahkan dari abu yang paling kelabu. Berhentilah meminta maaf atas kisah hidup Anda. Hentikan kebiasaan menyembunyikan bagian yang menyakitkan, karena justru bagian itulah yang mampu menyembuhkan orang lain. Semakin tulus Anda terbuka, semakin kuatlah dampak Anda. Dunia tidak menantikan suara yang sempurna. Dunia memutihkan suara yang jujur. Suara yang membawa luka sekaligus kebijaksanaan. Ingatlah, semua itu sudah tertanam dalam jiwa Anda. Kesalahan Anda tidak pernah membatalkan anugerah. Justru anugerah itu terbuka melaluinya. Dan kini ketika ia telah terbangun, jangan biarkan diri Anda kembali tertidur. Masih banyak hal besar yang menanti. Apa yang akan lahir melalui hidup Anda akan mengguncangkan kegelapan dan membuka pintu kebebasan bagi banyak jiwa. Mari kita terus melangkah, wahai jiwa yang terpilih. Ingatlah, kisah besar ini sesungguhnya baru saja dimulai. Saat rasa bersalah yang pernah menindih hati Anda, perlahan diubah menjadi kemuliaan yang mulia, disitulah Anda akan menyadari bahwa bahkan luka terdalam sekalipun telah dijadikan bahan bakar untuk misi hidup yang paling agung. Mari kita jujur pada diri sendiri. Ada malam-malam sunyi ketika bibir Anda tak sanggup lagi mengucap doa. Bukan karena Anda tidak percaya pada sumber kehidupan itu, melainkan karena hati Anda meragukan apakah sang sumber masih percaya pada diri Anda. Rasa bersalah membungkam nyanyian jiwa Anda. Rasa malu mengikat keyakinan dan menutup pintu harapan. Anda merasa terlalu kotor untuk diutus, terlalu tidak layak untuk dijadikan pembawa pesan. Masa lalu Anda seperti beban yang terus melekat di dada, berputar-putar dalam ingatan, bagaikan lingkaran tak berujung yang tak kunjung padam. Namun dengarlah kebenarannya, kehidupan ilahi tidak pernah gentar oleh rasa bersalah Anda. Sejak awal ia sudah bekerja melalui celah-celah rapuh itu. Ia tidak menuntut papan tulis kosong untuk menuliskan kisahnya. Justru di atas kekacauan dan runutan hidup Anda, ia menorehkan cerita baru yang penuh rahmat. Ia tidak menghapus masa lalu agar Anda tampak suci, melainkan ia menebusnya.
menuliskannya ulang dengan tinta kasih yang tak pernah kering. Apa yang dulu Anda anggap sebagai bagian tergelap dari perjalanan, kini dijadikan pintu untuk membawa cahaya bagi banyak jiwa. Itulah makna sejati dari rasa bersalah yang berubah menjadi kemuliaan. Bukan berpura-pura seolah itu tidak pernah ada, tetapi melangkah dengan yakin bahwa masa lalu itu kini tak lagi punya kuasa, karena cahaya telah menyentuhnya lebih dalam. Setiap air mata penyesalan yang jatuh di bantal Anda telah ditampung dengan lembut oleh tangan ilahi. Setiap jeritan tersembunyi, "Aku tak bermaksud jatuh lagi," telah didengar dan diolahnya menjadi sesuatu yang baru. Ia menenun tangsan itu ke dalam kesaksian hidup Anda, melumurinya dengan minyak penyembuhan dan menjadikannya kebijaksanaan. Maka ketika kini Anda berbicara, suara Anda membawa bobot, bukan karena Anda menghafal kata-kata suci, melainkan karena Anda sendiri telah berjalan melewati padang gurun penderitaan itu. Izinkan saya mengungkapkan satu kebenaran yang berani. Rasa bersalah tidak pernah dimaksudkan untuk identitas Anda. Ia hanyalah sinyal suci, tanda lembut bahwa suatu ketika Anda pernah terputus dari diri sejati Anda. Namun pada saat jiwa Anda menoleh kembali, saat kerinduan terdalam berteriak meminta sesuatu yang lebih, semesta merespons bukan dengan hukuman, tetapi dengan kemuliaan. Bukan dengan penolakan, melainkan dengan pelukan kasih. Dan kini Anda berjalan dengan sebuah kehadiran, bukan karena Anda sempurna, melainkan karena Anda telah ditempa. Sadarkah Anda bahwa sebagian pengalaman paling sakral justru tidak hadir ketika Anda berada di puncak spiritual, melainkan ketika Anda terjatuh paling rendah dalam kerapuhan emosional? Itu bukanlah kebetulan. Rasa bersalah itu diizinkan hadir agar ego Anda runtuh, sehingga ruang dalam hati Anda dapat diisi oleh kekuatan sejati. Bukan kekuatan yang lahir dari pencapaian, tetapi kekuatan yang mengalir dari kehadiran ilahi. Mereka yang benar-benar berjalan dalam kemuliaan ini adalah mereka yang mengenal luka. Mereka paham pahitnya kegagalan, mereka merasakan betapa dalamnya pengampunan, dan karena itu mereka mampu mencinta lebih tulus, melihat dengan lebih jernih, serta membedakan dengan mata batin yang terasah. Rasa bersalah yang dulu Anda coba kubur justru menjadi guru, mengajarkan Anda bagaimana memahami patahnya jiwa orang lain. Ia melatih mata hati Anda untuk menembus permukaan, memberi Anda bahasa bagi jiwa-jiwa yang merasa terbuang dan tak lagi punya harapan. Anda tahu cara berbicara dengan mereka yang dihindari dunia. Anda tahu cara duduk bersama yang terjebak, yang malu, yang hilang. Dan Anda melakukannya bukan dengan penghakiman, melainkan dengan kasih setinggi langit. Itulah kemuliaan sejati. Itulah wujud ketika minyak penyembuhan mengalir dari celah retakan jiwa. Anda yang terpilih, jangan pernah meragukan apa yang semesta dapat lakukan melalui kisah hidup Anda. Anda tidak memerlukan masa lalu yang sempurna untuk memiliki masa depan yang berdaya. Anda hanya perlu menyerahkannya dengan tulus. Dan seketika itu juga, rasa bersalah Anda akan diubah menjadi kemuliaan agar orang lain melihat cahaya kasih yang nyata. Jika saat ini Anda mulai merasakan pergeseran itu, rasa malu runtuh, roh Anda bangkit, tariklah nafas dalam-dalam. Itu adalah tanda kehadiran semesta yang sedang menyelimuti kisah hidup Anda, berbisik lembut. Ini tidak akan sia-sia. Rasa bersalah Anda mungkin membawa Anda ke altar penyerahan, tetapi kemuliaan ini mengutus Anda menjadi pembawa cahaya. Rasa bersalah mungkin sempat merobek jiwa Anda, tetapi kemuliaan ini kini mengalir melalui retakan itu. Dan ketika seseorang bertanya, bagaimana Anda tahu bahwa kehadiran ilahi itu nyata? Katakanlah dengan keyakinan, karena aku menyerahkan rasa bersalahku, dan ia memberiku kemuliaan. Ingatlah Anda yang terpilih. Ini bukan sekedar penebusan, ini adalah transformasi. Perjalanan masih panjang, dan kemuliaan yang kini Anda bawa hanyalah permulaan. Tidak setiap utusan datang untuk menghakimi. Ada yang diutus untuk mengingatkan siapa diri Anda sesungguhnya. Ada yang datang untuk melindungi Anda bahkan ketika Anda tak sadar betapa dalamnya Anda jatuh kegelapan.
Dan ada pula yang hadir bukan dengan pedang hukuman, melainkan dengan jubah belas kasih. Dulu Anda mungkin diajarkan untuk percaya bahwa kunjungan ilahi hanya datang kepada mereka yang suci, bersih, dan tak pernah jatuh. Namun kebenaran dari ranah yang lebih tinggi justru berkata sebaliknya. Pertolongan bukan untuk yang merasa tak membutuhkan, melainkan bagi mereka yang dipanggil, meski harus merangkak dalam gelap. Bahkan ketika hampir melepaskan genggaman, bahkan ketika lupa jati dirinya sendiri. Dan jika Anda pernah mengalami perjumpaan ilahi di titik terendah kehidupan, itu karena semesta sedang membuktikan satu hal. Kejatuhan Anda tidak pernah membatalkan kehadirannya. Ada momen-momen dalam hidup di mana seharusnya Anda sudah runtuh, hancur, dan terseret habis oleh badai yang begitu besar. Keadaan yang semestinya menggilas Anda tanpa sisa, namun faktanya Anda masih bertahan. Dan ketahuilah, ketahanan itu bukanlah semata-mata hasil dari kekuatan Anda sendiri, melainkan karena ada perlindungan yang melingkupi Anda. Ada yang berdiri teguh di antara Anda dan kehancuran yang hendak menelan. Ada yang menjaga di sisi ranjang ketika pikiran Anda dipenuhi rasa bersalah, penyesalan, dan tekanan yang nyaris mematahkan jiwa. Mungkin benar Anda tidak melihat sayap, tidak mendengar suara trompet sorgawi, namun Anda menyadari atmosfer yang berubah. Udara seolah menjadi berat. Ruang itu dipenuhi keteduhan yang tidak bisa dijelaskan. Jiwa Anda merasakan damai yang sesungguhnya tidak masuk akal untuk dimiliki dalam kondisi seperti itu. Itu bukan sekedar kebetulan. Itu adalah langit yang sedang menutupi dan melindungi seorang jiwa terpilih di tengah badai krisisnya. Ingatlah, perjumpaan ilahi bukanlah trofi rohani yang diberikan hanya bagi mereka yang dianggap sempurna. Itu adalah intervensi suci, jampur tangan surgawi yang nyata bagi jiwa-jiwa yang telah ditandai sejak lama. Dan Anda, jiwa terpilih, sudah ditandai jauh sebelum Anda sendiri memahami arti dari panggilan itu. Inilah alasannya mengapa meskipun Anda pernah jatuh dalam kesalahan, kehadiran itu masih terasa dekat. Inilah sebabnya, bahkan setelah keterburukan, Anda masih bermimpi, dan sebagian mimpi itu menjadi nyata. Inilah alasan mengapa pengalaman spiritual Anda terus berlanjut meski tindakan Anda kadang berantakan. Sebab rancangan ilahi atas hidup Anda tidak pernah didasarkan hanya pada perilaku, melainkan pada jati diri yang lebih dalam. Kehadiran itu tidak pernah datang sekedar untuk membuat Anda terkesan. Ia hadir untuk mengajar, menyelamatkan, dan membangunkan kembali sesuatu yang tertidur lama dalam jiwa Anda. Maka saat Anda berada di titik hendak menyerah, ketika rasa bersalah berusaha menenggelamkan hati dan suara-suara agama menyuruh Anda bersembunyi, justru langit bertindak sebaliknya. Ia mengirimkan tanda, menghadirkan pesan, kadang melalui mimpi, kadang lewat bisikan lembut yang nyaris tak terdengar, kadang melalui seseorang yang diutus untuk menyalakan kembali nyala hidup Anda di saat Anda merasa sekarat dari dalam. Dan bila Anda memperhatikannya, Anda akan menyadari, meskipun itu tidak sepenuhnya masuk akal, bahwa ada sesuatu yang ilahi hadir di situ. Itulah paradoks dari kasih karunia. Semakin Anda merasa tidak layak, semakin kuat suara surga memanggil nama Anda. Semakin Anda merasa telah terlalu jauh, semakin dekat roh itu menghampiri. Mengapa demikian? Karena pemilihan itu tidak pernah didasarkan pada kesempurnaan. Anda dipilih karena tujuan yang jauh lebih besar. Dan yang ilahi tahu persis bagaimana menjangkau miliknya. Bahkan jika harus mengutus malaikat untuk menemui Anda di titik tergelap, itu benar-benar nyata. Keheningan yang tiba-tiba menenangkan kepanikan Anda. Mimpi yang memberi peringatan agar tidak melangkah ke jalan tertentu. Atau momen ketika waktu terasa melambat hingga Anda sadar ada kekuatan yang lebih besar hadir di ruangan. Semua itu adalah nyata. Semua itu adalah deklarasi dari langit. Sebuah pengumuman bahwa hidup Anda belum selesai. Ingatlah, penghakiman tidak datang karena kasih senantiasa lebih tinggi daripada itu. Malaikat tidak muncul untuk menghukum, melainkan untuk mengingatkan bahwa Anda masih dipercaya untuk memikul takdir.
Jangan lagi beranggapan bahwa dosa membuat Anda tak berguna. Justru dalam ketaatan Anda saat ini, ketika Anda mau mendengar, merenung, dan membuka hati, Roh itu merespons. Yang ilahi tidak sekedar menghormati kesempurnaan, ia menghormati pencarian. Berhentilah mengira bahwa setiap pengalaman spiritual Anda hanyalah tanda murka. Banyak di antaranya adalah pengingat identitas sejati Anda. Pesan surgawi selalu berkata, "Aku masih berjalan bersamamu. Aku tidak pernah meninggalkanmu." Bangkitlah kembali. Itulah sebabnya Anda tidak hancur dalam hubungan yang meremukkan hati. Itulah sebabnya kecanduan tidak berhasil memadamkan tujuan Anda. Itulah sebabnya bahkan setelah jatuh berulang kali, panggilan itu tetap menyala dalam diri Anda. Sebab Anda lebih besar daripada kesalahan Anda. Anda lebih berharga daripada masa lalu Anda. Anda adalah bejana yang senantiasa dikunjungi oleh Yang Ilahi. Bukan karena Anda rusak, melainkan karena Anda terpilih. Dan jika Anda pernah merasakan ada sesuatu yang agung berdiri di sisi rendah Anda, atau menyaksikan sesuatu bergerak ketika Anda berdoa, atau mendengar nama Anda dipanggil di tengah kesunyian, jangan abaikan itu. Jangan meragukan itu. Anda tidak sedang kehilangan akal. Anda sedang dilindungi. Maka tenangkanlah hati Anda. Jiwa yang terpilih tidak pernah ditinggalkan. Anda sedang dijaga, dan kehadiran yang pernah menyertai Anda di dalam api, kini berjalan bersama Anda menuju masa depan. Rasa malu diangkat, ketakutan runtuh, dan kemuliaan bangkit. Karena penghakiman yang selama ini Anda takuti telah ditaklukkan oleh kasih yang menyelimuti Anda. Mari melangkah lebih jauh sebab apa yang akan datang selanjutnya akan menyingkap kebenaran yang selama ini tertutup oleh bayang-bayang rasa malu religius. Ingatlah, kebohongan terbesar dari rasa malu religius adalah bisikan bahwa langit telah menolak Anda. Namun, bukan selalu musuh yang melukai. Kadang yang melukai justru adalah sistem keagamaan yang tahu mengutip ayat tetapi gagal menyentuh luka jiwa Anda. Anda datang dengan beban berat, rasa bersalah mendalam, kebingungan rohani, dan kerinduan akan kebenaran. Tetapi alih-alih penyembuhan, Anda menerima rasa malu. Alih-alih anugerah, Anda disodori aturan. Alih-alih pertolongan, Anda diberikan penghakiman yang dibungkus seolah-olah sebagai koreksi. Dan perlahan-lahan, Anda mulai mempercayai kebohongan terbesar, bahwa Yang Ilahi kecewa pada Anda. Bahwa karena mereka yang mengaku mewakilinya menolak Anda, maka surga pun berpaling. Namun, dengarkan baik-baik. Anda tidak pernah ditolak. Anda tidak pernah membuatnya malu. Justru ia lebih dekat pada saat-saat itu daripada yang bisa Anda bayangkan. Apa yang tidak bisa dilihat sistem keagamaan adalah apa yang sejak awal sudah diketahui oleh langit. Anda bukan sekedar bergumul dengan dosa. Anda sedang memikul sensitivitas ilahi. Anda bukan hanya terlalu emosional. Anda sedang ditata secara profetik. Anda bukan hanya terlalu intens. Anda sudah terbangun secara rohani di tengah ruangan yang penuh orang masih tertidur dalam tradisi. Karena mereka tidak memahami kedalaman Anda, mereka menamainya pemberontakan. Dan tragisnya, Anda mulai percaya pada label itu. Mari kita jujur dan terbuka. Agama seringkali piawai mengatur tata perilaku manusia, namun kerap kali kurang mampu mendampingi perjalanan batin yang rapuh. Ia tahu bagaimana memerintahkan seseorang untuk bertobat, tetapi tidak selalu hadir berjalan bersama mereka yang hancur dalam proses pemulihan jiwa. Pada titik tertentu, Anda membutuhkan sesuatu yang lebih dalam daripada sekedar kutipan ayat atau aturan kaku. Anda memerlukan seseorang yang dapat membaca isi roh Anda, yang mampu mengerti getaran jiwa Anda. Tetapi sayangnya, yang sering ditemui hanyalah orang-orang yang lebih sibuk menjaga penampilan luar daripada mendorong terjadinya transformasi sejati. Disitulah letak masalahnya. Sistem keagamaan seperti itu tidak sanggup benar-benar menyembuhkan luka batin Anda. Sebab sesungguhnya, yang Anda rindukan bukan sekedar agama, melainkan wahyu yang hidup. Jiwa Anda adalah jiwa yang terpilih. Rasa bersalah yang selama ini Anda pikul bukanlah berasal dari langit, melainkan akibat dari kesalahpahaman spiritual orang-orang yang gagal melihat maksud dan tujuan sejati Anda. Mereka pernah berkata, "Duduklah diam, tenanglah, bersihkan dirimu terlebih dahulu sebelum mendekat ke altar."
Namun jauh di lubuk hati, Anda tahu bahwa yang Anda butuhkan bukanlah lebih banyak kepura-puraan. Yang Anda perlukan adalah kekuatan yang nyata. Dan ketika sistem keagamaan gagal memeluk jiwa Anda, semesta melakukan apa yang selalu ia lakukan bagi jiwa-jiwa pilihan. Membawa Anda masuk ke dalam padang belantara. Ya, sebuah padang belantara. Musim kehidupan yang sepi, kering, dan sering disalahpahami. Sebuah ruang di mana Anda mempertanyakan segalanya, namun akhirnya mendengar suara batin semesta dengan lebih jelas daripada sebelumnya. Saat rumah ibadah tidak mampu menampung luka Anda, semesta yang agung justru merangkulnya. Ketika orang-orang meninggalkan Anda, langit malah semakin mendekat. Dalam kebingungan, Anda belajar membedakan suara rasa malu yang membelenggu dari suara roh kebijaksanaan yang membebaskan. Kini, Anda tidak hanya sekedar hadir di gereja atau tempat ibadah lainnya. Anda sendiri telah menjadi gereja yang hidup. Anda membawa sebuah otoritas yang tidak bisa dipalsukan siapapun. Anda telah melewati apa yang hanya bisa disampaikan orang lain lewat khutbah, namun Anda mengalaminya sendiri secara nyata. Anda pernah duduk di bangku ibadah dengan air mata yang tak kunjung berhenti, bertanya mengapa pesan-pesan yang terdengar tidak pernah benar-benar menyentuh jiwa Anda. Dan kini Anda sudah tahu jawabannya, sebab jiwa Anda tidak lapar akan ritual, melainkan haus akan perjumpaan sejati. Ada alasan mengapa Anda selalu merasa berbeda di dalam ruangan-ruangan itu. Itu bukanlah pemberontakan, melainkan penataan ulang kehidupan Anda. Anda tidak sedang lari dari sang sumber kehidupan, melainkan menjauh dari kepalsuan, dari manipulasi, dari kesucian buatan manusia yang tampak bersih di luar, tetapi kosong dari minyak kehidupan di dalam, dan semesta menghargai kejujuran Anda itu. Ia menghargai pencarian Anda yang tulus, karena bahkan di tengah pengembaraan, Anda tidak pernah berhenti merindukannya. Dengarkan ini dengan hati yang terbuka. Anda bukan jiwa yang pahit. Anda adalah jiwa yang terjaga. Anda bukan berhati keras, melainkan jiwa yang telah ditempa langsung oleh langit, bukan oleh tradisi. Itulah sebabnya suara Anda kini memiliki bobot. Itulah mengapa doa-doa Anda membawa pengaruh dan mengubah suasana. Itulah alasan orang-orang datang kepada Anda dengan pergumulan terdalam mereka, karena mereka tahu Anda tidak akan menghakimi, melainkan memahami. Anda mengerti karena Anda pernah berjalan di jalan yang sama. Rasa malu yang dahulu ditanamkan oleh sistem keagamaan membuat Anda bersembunyi. Namun roh kehidupan kini memanggil Anda untuk berdiri tegak. Anda adalah jiwa terpilih yang dipakai semesta untuk meruntuhkan sistem-sistem usang. Anda termasuk barisan jiwa-jiwa yang sering disalahpahami, jiwa-jiwa yang tidak bisa ditampung oleh batas agama, tetapi tidak pernah ditinggalkan oleh langit. Anda tidak sedang ditolak, Anda sedang ditugaskan ulang. Anda tidak sedang hancur, Anda sedang dibangun kembali oleh kebenaran yang sejati. Maka ketika ada seseorang yang bertanya, mengapa Anda tidak bisa masuk ke dalam cetakan lama itu? Jawablah dengan penuh keyakinan, karena aku memang tidak pernah diciptakan untuk dicetak. Aku diciptakan untuk digerakkan. Dan memang benar, kini Anda sedang bergerak dengan kebebasan, dengan otoritas, dengan kekuatan yang lahir bukan dari pertunjukan, melainkan dari kehadiran. Mungkin ruang ibadah tidak pernah benar-benar menyembuhkan Anda, tetapi sang kehidupan tidak pernah berhenti berjalan bersama Anda. Dan sekarang, Anda akan menjadi jiwa yang hadir mendampingi mereka yang dulu pernah dilupakan oleh sistem. Teruslah melangkah, jiwa pilihan. Di depan masih ada lebih banyak penyembuhan, lebih banyak kebenaran, dan lebih banyak kekuatan yang menanti. Masa lalu Anda adalah bukti nyata bahwa Anda telah terpilih sejak awal. Hentikan keraguan itu. Pandanglah masa lalu bukan dengan rasa malu, tetapi dengan kejernihan. Ingatlah, masa lalu Anda tidak pernah mendiskualifikasi Anda. Justru itulah tanda bahwa sejak mula Anda telah dipilih.
Setiap pengalaman aneh, setiap serangan, setiap luka, setiap kali Anda selamat dari bahaya, setiap pengetahuan batin yang sulit dijelaskan, semua itu adalah tanda. Anda tidak sekedar tersandung ke dalam kesadaran spiritual, Anda memang dilahirkan dengan itu. Masa lalu Anda hanyalah remah-remah roti yang menuntun langkah menuju jati diri Anda yang sejati. Ingat kembali saat-saat ketika Anda masih muda, ketika Anda bermimpi dengan penglihatan yang tak mampu dijelaskan, ketika Anda merasakan hal-hal yang orang lain abaikan, saat Anda masuk ke sebuah ruangan dan langsung tahu ada ketegangan yang tak diucapkan. Itu bukan ilusi, itu bukan paranoia, itu adalah kepekaan. Itu adalah bisikan langit. Anda memang berbeda, Anda adalah miliknya. Bahkan kesalahan-kesalahan Anda pun adalah tanda. Tahukah Anda mengapa Anda tidak pernah menemukan damai di dalam dosa? Karena jiwa Anda memang tidak diciptakan untuk itu. Jiwa Anda tidak pernah cocok, tidak pernah nyaman berdiam di sana. Bahkan ketika Anda berjalan menjauh dari cahaya, selalu ada tarikan, ada suara, ada penolakan batin. Dan betapapun dalamnya Anda tenggelam, tangan semesta tidak pernah membiarkan Anda karam. Inilah hakikat sejati, menjadi yang terpilih. Anda tidak bisa menghindar darinya. Anda boleh berlari sejauh mungkin, berusaha menyangkal, mengingkari, atau bahkan mengabaikan panggilan itu. Namun tanda tersebut tidak akan pernah lenyap. Panggilan itu tidak akan sirna begitu saja. Sebab Anda bukan sekadar seorang pendosa yang tersesat. Anda adalah nabi yang sedang terlelap, seorang peramal yang tengah bersembunyi, sebuah suara yang sedang ditempa dalam kegelapan untuk suatu tujuan yang agung. Jika masa lalu Anda terasa begitu berat dan menekan, itu bukan karena Anda lemah, melainkan karena jubah yang Anda kenakan sejak awal memang syarat dengan kuasa dan tanggung jawab besar. Kegelapan tidak akan pernah menyia-nyiakan waktunya untuk menjerang jiwa yang kosong. Ia hanya datang menghantam mereka yang membawa cahaya, yang menyimpan sesuatu berharga dalam dirinya. Dan Anda sejak lahir sudah membawa anugerah itu. Itulah mengapa trauma hadir lebih awal dalam hidup Anda. Itulah alasan penolakan terasa begitu menusuk hati. Itulah sebabnya hubungan palsu, kecanduan, dan badai emosi pernah menghantam Anda begitu cepat dan keras. Karena musuh telah melihat potensi diri Anda jauh sebelum Anda sendiri menyadari siapa diri Anda yang sebenarnya. Ia mengintip masa depan Anda, lalu berusaha merobohkan dasar pijakan Anda sejak awal. Tetapi kebenaran selalu lebih kuat. Ia gagal. Anda masih di sini, tetap bertahan. Anda masih peka terhadap bisikan batin yang lembut. Anda masih merasakan tarikan tujuan yang berdenyut di dalam jiwa Anda. Anda masih mendengar suara semesta, meski kadang samar terdengar. Dan fakta sederhana itu sudah cukup menjadi bukti masa lalu tidak menghancurkan Anda. Sebaliknya, ia membentuk dan mempersiapkan Anda. Kini Anda membawa suatu anugerah yang tidak dapat diajarkan di mimbar manapun. Sebab anugerah itu lahir di padang kesunyian, ditempa di dalam api ujian, dan dimurnikan melalui luka yang tidak bisa dipalsukan. Lihatlah bekas luka Anda, bukan sebagai tanda kelemahan, melainkan sebagai cap kemenangan, bukti nyata bahwa Anda berhasil melewatinya. Setiap luka adalah sumur kebijaksanaan. Setiap kehilangan menggali kedalaman baru dalam diri Anda. Setiap kegagalan melembutkan hati Anda sehingga mampu memahami sesama dengan penuh kasih. Anda memahami hal-hal yang tak dipahami kebanyakan orang. Anda lebih cepat memaafkan, lebih dalam mencintai, lebih tajam dalam membedakan kebenaran dari kepalsuan. Mengapa demikian? Karena Anda pernah melewati jalan yang memerlukan iman lebih dalam dari sekadar permukaan. Anda dididik melalui rasa sakit, namun di sanalah Anda juga dipilih. Jangan lagi membiarkan musuh memutar balikan ingatan Anda.
Ia ingin agar Anda menoleh ke belakang dengan perasaan tidak layak. Namun semesta justru mengajak Anda melihat kembali setiap jejak penyelamatan. Mimpi-mimpi yang dikirimkan untuk menguatkan Anda. Orang-orang yang dijauhkan demi melindungi Anda. Momen-momen ajaib ketika Anda selamat tanpa alasan yang bisa dijelaskan. Itu semua bukan kebetulan. Itu adalah jejak tujuan yang setia mengikuti Anda di tengah kekacauan. Bahkan sekarang ketika Anda mendengar kata-kata ini, jiwa Anda mulai bergetar. Itu karena kebenaran selalu mengenali kebenaran. Kedalaman selalu memanggil kedalaman. Anda tidak sekadar mendengar. Anda sedang teringat kembali pada sesuatu yang sudah lama jiwa Anda tahu, jauh sebelum Anda bisa menyusunnya dalam kata-kata. Anda selalu merasa terpanggil, meski belum memahami alasannya. Anda selalu merasakan beban itu, meski tidak ada yang menegaskannya. Dan kini tibalah waktunya. Anda mulai terbangun, mulai mengenali siapa diri Anda yang sejati, seorang yang terpilih. Masa lalu Anda bukanlah noda yang harus disembunyikan. Ia adalah riwayat, warisan, bukti bahwa semesta mempercayai Anda untuk menanggung rasa sakit agar kelak Anda bisa membawa penyembuhan. Anda diizinkan melihat kegelapan agar memiliki wibawa di dalam terang. Anda dibiarkan berjalan melalui api karena Anda ditakdirkan untuk menuntun orang lain keluar darinya. Maka tegakkan kepala Anda, hentikan kebiasaan meminta maaf atas apa yang telah Anda lalui. Langit tidak pernah malu kepada Anda, justru langit merayakan keberadaan Anda. Sebab Anda bukan hanya bertahan, Anda sedang melangkah ke dalam tujuan agung, alasan mengapa Anda diciptakan. Anda telah selalu menjadi yang terpilih, bahkan ketika masih kacau, bahkan ketika doa-doa Anda hanya gumaman ragu, bahkan ketika orang-orang belum percaya pada Anda. Pilihan itu tidak pernah dicabut. Berjalanlah seperti seseorang yang telah dipanggil. Berkatalah seperti seseorang yang telah dipilih. Dan cintailah tanpa harus membuktikan apapun lagi. Karena masa lalu Anda sudah cukup menjadi buktinya. Bersiaplah, karena sisa perjalanan hidup Anda akan segera memantulkan alasan sejati mengapa Anda dipilih sejak semula. Sekarang, langit mempercayai Anda. Anda dapat membawa pesan yang tidak bisa dibawa orang lain. Kepercayaan ini tidak murah. Ia ditempa dalam api, teruji dalam kesunyian, serta dikukuhkan melalui doa-doa yang penuh tangisan, serta dipahat oleh pertempuran batin yang tidak seorang pun menyaksikannya. Anda tidak hanya bertahan melewatinya, Anda telah dimurnikan. Dan karena itu, semesta kini menaruh pesan dalam diri Anda, pesan yang tidak semua orang sanggup memikulnya. Ingatlah, tidak semua orang dapat berkata sebagaimana Anda bisa berkata. Tidak semua orang sanggup menanggung beban sebagaimana Anda menanggungnya. Anda bukan hanya sekedar suara yang terdengar. Lebih dari itu, Anda adalah bejana yang membawa kebenaran, menyampaikan kasih yang tulus, serta menjadi saluran wahyu yang takkan pernah bisa ditemukan dalam buku teks, naskah khotbah, atau ucapan yang sekedar dihafalkan. Apa yang Anda bawa bukanlah hasil dari belajar semata, melainkan sesuatu yang lahir dari perjalanan jiwa, dari pengalaman yang ditempa, dari luka yang dipeluk, serta dari perjumpaan ilahi yang muncul di tengah-tengah retaknya kehidupan. Semesta tidak pernah membiarkan Anda melalui segala kepedihan itu tanpa maksud. Setiap luka yang Anda alami kini berubah menjadi sumber mata air yang memberi kehidupan. Setiap kejatuhan yang semula terasa sebagai akhir ternyata menjadi bahan bakar yang menggerakkan langkah berikutnya. Setiap kali Anda merasa semuanya telah berakhir, semesta sesungguhnya sedang berbisik lembut. Tidak, ini bukan penutupan.
Ini baru permulaan. Aku sedang menuliskan pesan yang besar dalam dirimu. Wahai jiwa yang terpilih, ada orang-orang yang memang ditentukan untuk mendengar suara Anda. Mereka bukanlah yang terpikat pada agama yang dipoles atau kata-kata manis yang sekedar hiasan. Mereka adalah jiwa-jiwa yang telah letih dengan formalitas, yang dahaga akan sesuatu yang nyata. Dan ketika Anda berbicara, Anda yang pernah dihancurkan namun tetap berdiri tegak, yang membuka mulut dengan keberanian, maka rantai-rantai belenggu mulai patah. Kata-kata Anda membawa bobot yang berbeda. Kini, setiap kali Anda berdoa, kegelapan menjadi gelisah. Setiap kali Anda menguatkan seseorang, mereka merasakannya sampai ke kedalaman jiwa. Mengapa demikian? Karena Anda sendiri telah mati dan lahir kembali melalui apa yang Anda bicarakan. Pesan yang Anda bawa memiliki otoritas yang tidak bisa dibeli atau dipaksakan, melainkan hanya dipercayakan oleh surga kepada mereka yang teruji dan tidak akan mempergunakannya sebagai panggung bagi ego. Kisah hidup Anda bukan alat untuk membesarkan diri atau mencari perhatian. Ia adalah tanda yang menunjuk kembali pada sumber sejati. Dan karena itulah, Anda dipercaya menerima lebih banyak lagi, lebih banyak kebijaksanaan, lebih banyak perjumpaan ilahi, lebih banyak tanggung jawab surgawi, lebih banyak penglihatan batin. Anda tidak lagi hanya penerima kasih karunia, tetapi telah menjadi saluran bagi kasih karunia itu. Anda tidak sekedar tahu bahwa cinta ilahi ada, Anda pernah merasakannya sendiri saat merasa tidak layak. Anda tidak sekedar tahu bahwa pengampunan tersedia. Anda pernah melewati lembah gelap itu, hidup di dalam pengampunan yang memulihkan ketika Anda merasa segalanya telah runtuh. Seluruh hidup Anda kini menjadi kesaksian yang berjalan, menjadi seruan hidup yang berkata, "Jika Sang Sumber tidak menyerah kepadaku, Ia pun tidak akan menyerah kepadamu." Mari kita perjelas. Kepercayaan langit Anda tidak peroleh karena kesempurnaan, melainkan melalui penyerahan diri yang tulus, melalui keberanian untuk kembali meski ada pilihan untuk tetap tersesat, melalui keputusan memilih tujuan yang sejati ketimbang pertunjukan kosong, melalui diam yang dipilih saat hati ingin membalas. Dan kini, ranah roh yang dulu menyaksikan kejatuhan Anda harus menyaksikan pula bagaimana Anda bangkit dengan kuasa. Itulah sebabnya mimpi Anda masih penuh nubuat. Itulah sebabnya tujuan hidup masih terus memanggil. Bahkan setelah jatuh, bahkan setelah tersesat sejenak, roh Anda tetap tegak dan utuh. Cangkang luar mungkin retak, tetapi minyak ilahi itu tidak pernah berhenti mengalir. Dan kini, minyak itu tercurah untuk menjangkau tempat-tempat yang tidak bisa disentuh oleh agama formal. Kepada para pecandu, para peragu, para jiwa yang berteriak dalam kesunyian, mencari sesuatu yang nyata. Wahai yang terpilih, Anda tidak hanya menyuarakan kebenaran pribadi. Kehidupan Anda kini menggema sebagai pesan langit yang hidup. Anda telah menjadi suara yang digunakan semesta untuk menjangkau yang terlupakan. Itulah sebabnya hidup Anda tidak pernah pas dimasukkan ke dalam kotak. Itulah sebabnya pelayanan Anda takkan pernah terlihat tradisional. Orang-orang tidak tertarik pada kepolesan, melainkan pada ketulusan. Sebab mereka merasakan sesuatu yang surga sudah tahu. Anda membawa sesuatu yang benar-benar nyata. Anda hadir bukan untuk mengesankan, tetapi untuk menggugah. Bukan untuk tampil, tetapi untuk menanam benih pembebasan. Melalui persakapan, karya, doa, bahkan sekedar melalui keberadaan Anda. Orang akan merasakan bobot yang Anda bawa sebelum mengetahui nama Anda. Itulah yang terjadi ketika langit mempercayakan pesan kepada perjalanan Anda. Karena itu, jangan melembutkan pesan hanya demi kenyamanan orang lain,
Anda tidak melalui semua itu hanya untuk bermain kecil. Ucapkanlah apa yang Roh taruh di dalam diri Anda. Bergeraklah saat jiwa Anda dipanggil untuk bergerak. Lepaskan suara yang terlalu lama terkunci dalam batin Anda. Langit telah mempercayai Anda. Itulah sebabnya pesan ini sampai kepada Anda hari ini. Inilah waktunya untuk berjalan di dalamnya. Mari terus melangkah, wahai yang terpilih. Perjalanan Anda masih berlanjut. Panggilan terakhir sedang berkemah, dan inilah pewahyuan yang nyata. Ketahuilah, kesalahan yang pernah Anda lakukan tidak pernah sia-sia. Tidak satupun air mata terbuang, tidak satupun kejatuhan percuma, tidak satupun masing gelap berlalu tanpa arti. Langit mencatat semuanya bukan untuk mempermalukan Anda, tetapi untuk menebus setiap bagian dari perjalanan hidup Anda. Anda sudah cukup lama memikul rasa bersalah, cukup lama mengulang kegagalan seperti hukuman yang Anda kira layak diterima. Padahal kebenarannya, Anda tidak pernah dimaksudkan untuk hidup terjebak dalam bayangan kesalahan itu. Engkau diciptakan untuk bangkit, bukan dalam kekuatanmu sendiri, melainkan di dalam pesan rahmat yang agung. Apa yang dahulu engkau kira menjadi penghalang, sesuatu yang seakan-akan mendiskualifikasi dan menjatuhkanmu, justru ternyata dipakai sebagai jalan menuju otoritas surgawi yang telah disediakan bagimu. Riwayat hidupmu tidak pernah dihapus, melainkan ditulis ulang dengan tujuan yang lebih dalam dan bermakna. Mungkin ada pertanyaan yang masih bergema di dalam hatimu. Mengapa aku harus melewati semua itu? Jawaban dari pertanyaan itu sebenarnya sederhana, namun syarat dengan kesakralan yang tak tergantikan. Karena ada seseorang di luar sana yang membutuhkan bekas lukamu. Seseorang yang hanya bisa mengerti melalui kisahmu. Apa yang engkau alami akan berbicara lebih kuat daripada 1000 khotbah. Terobosanmu adalah rancangan ilahi, cetak biru yang menjadi teladan. Masa lalumu adalah kunci profetik yang membuka pintu bagi banyak orang. Kesalahan yang pernah engkau lakukan telah menjadi tanah subur, tempat benih perjumpaan rohani ditanam dan kini bertumbuh. Dari sesuatu yang dulu tampak seperti kegagalan, kini sedang muncul buah kehidupan. Bayangan kelam ingin menjadikan dosamu sebagai kuburan, tetapi sang cahaya mengubahnya menjadi rumah kaca, tempat engkau bertumbuh. Engkau bertunas dalam gelap, meregang dalam sepi, dan sekarang cahaya telah menyentuh hidupmu dengan kelembutan yang nyata. Bukti kebangkitanmu tidak dapat disangkal. Engkau memang telah dipilih sejak semula. Inilah waktunya, bukan lagi masa untuk menyembunyikan perjalanan hidupmu. Sekarang adalah saat untuk bersaksi, untuk bersuara, untuk melangkah dengan berani. Karena hidupmu sendiri adalah bukti bahwa penebusan itu nyata. Kesalahan-kesalahan yang dulu membebani kini bukan lagi noda, melainkan tanda. Penanda bahwa kasih tidak pernah meninggalkanmu, bahwa rahmat selalu menemukanmu dan menggenggam erat dirimu. Biarkan kebenaran ini berdiam dalam jiwa dan rohmu. Engkau tidak pernah tersingkir dari panggilan surgawi. Engkau diciptakan dengan maksud yang luhur. Dalam perjalananmu, mungkin ada jalan berliku dan memutar, tetapi selalu ada pintu pembebasan yang menunggu. Kini semesta bersaksi, langit memandang dan berbisik. Yang ini telah siap, siap membawa pesan, siap memutus rantai lama yang diwariskan, siap berdiri tegak di tempat di mana banyak orang telah tumbang. Jika pesan ini menyentuh bagian terdalam dalam hatimu, resapkanlah dengan penuh kesadaran. Itu adalah panggilan keselarasan antara jiwa, tubuh, dan roh yang bekerja sama demi kebaikanmu. Ingatlah, setiap kesalahanmu tercatat, setiap pergumulanmu terlihat, tetapi panggilanmu tak pernah dicabut. Tidak ada yang sia-sia, segalanya telah diubahkan menjadi sesuatu yang bermakna. Maka kini, bangkitlah, berbicaralah, bersinarlah. Karena engkau adalah jiwa terpilih, bukti nyata bahwa kasih selalu menang. Renungkanlah kata-kata ini setiap kali rasa bersalah mencoba mengikat kembali. Ucapkan dalam hatimu,
Aku adalah bukti bahwa kasih selalu menang. Biarkan kalimat ini menjadi sumber kekuatan yang menyertaimu hari ini.